sesuatu yang mempunyai ukuran dan sesuatu yang tidak mempunyai ukuran. Sesuatu yang mempunyai ukuran, ini artinya apa? Dia adalah benda. Dia adalah benda. Jisim. Saya ulang. Sesuatu ada kalanya mempunyai ukuran, ada kalanya tidak mempunyai ukuran. Yang mempunyai ukuran, ini namanya jismun. Jismun, benda. Yang kedua, dia tidak memiliki ukuran. Berarti apa? Dia bukanlah jisim. Yang punya ukuran pasti jisim, sedangkan yang tidak punya ukuran maka bukan jisim. Paham dah ini? Kan tadi yang pertama, asyai'ul ladzi lahu hajmun yutasawwaru. Sesuatu yang mempunyai ukuran, sesuatu yang mempunyai ukuran itu bisa dibayangkan. Apapun itu. Sesuatu yang mempunyai ukuran itu bisa dibayangkan. Sedangkan sesuatu yang tidak memiliki ukuran itu kita tidak mampu untuk membayangkannya. Kalau ditanya, kenapa yang kedua ini tidak memiliki ukuran? Karena dia bukanlah benda. Karena dia bukanlah jisim. Sedangkan yang punya ukuran itu namanya jisim. Ada jisim, ada bukan. Yang jisim punya ukuran. Yang bukan jisim maka tidak punya ukuran. Siapa yang punya ukuran? Makhluk. Semua makhluk punya ukuran. Semua makhluk itu punya ukuran. Sedangkan Allah Ta'ala benda apa bukan? Bukan. Jisim apa bukan? Bukan. Sehingga Allah Ta'ala tidak berukuran. Sampai sini jelas? Jelas ya? Yang namanya jisim, makhluk, punya ukuran, dikatakan di sini yutasawwaru. Bisa dibayangkan? Bisa. Sekalipun benar dan tidaknya bayangan kita itu urusan lain. Sekarang saya kasih contoh. Surga punya ukuran apa tidak? Luasnya surga ada ukuran apa tidak? Ada. Luasnya neraka ada ukuran apa tidak? Ada. Arsy, yang pada pertemuan sebelumnya kita bahas. Arsy ada ukurannya apa tidak? Ada. Surga punya ukuran, neraka punya ukuran, arsy pun punya ukuran. Langit dan bumi pun punya ukuran. Pertanyaannya, bisakah kita membayangkan arsy? Bisa enggak? Bisa. Bisa enggak? Bisa membayangkan arsy. Kenapa bisa? Karena arsy punya ukuran. Sebesar apapun makhluk, pasti tetap punya ukuran. Sekecil apapun makhluk, pasti punya ukuran. Dan yang punya ukuran, akal kita itu masih mampu untuk membayangkan. Adapun benar dan tidaknya, urusan lain. Kita bisa membayangkan arsy? Bisa. Apakah yang kita bayangkan sudah sesuai dengan realitanya? Belum tentu. Orang kita belum pernah lihat arsy. Orang kita belum pernah lihat surga. Orang kita belum pernah melihat neraka. Bagaimana bisa memastikan bayangan kita sesuai dengan kenyataan? Tapi kalau dikatakan, bisa nggak dibayangkan? Bisa. Tapi faktanya sesuai apa tidak? Urusan lain. Paham ya? Sampai sini paham? Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu. Boleh kita mengatakan Allah itu sesuatu. Allah Ta'ala adalah sesuatu yang mustahil mempunyai ukuran. Mustahil mempunyai batasan. Besar, sedang, kecil. Itu mustahil bagi Allah. Kenapa? Karena Allah
bukanlah benda. Ukuran itu melekat pada suatu benda. Allah Ta'ala itu bukan benda. Allah Ta'ala bukan benda. Maka ukuran itu dinafikan dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bukan benda. Allah Ta'ala tidak memiliki ukuran. Akal kita mampu nggak untuk membayangkan? Tidak. La nastati'u an natasawwarahu. Kita tidak mampu untuk membayangkan Allah. Kenapa? Karena Allah tidak mempunyai ukuran, karena Allah bukanlah benda, dan karena Allah Ta'ala tidak punya keserupaan. Kita tidak mampu membayangkan Allah seperti apa, Allah seperti apa. Tidak mampu. La nastati'u an natasawwarahu. Nah, tadi dijelaskan bahwa kita seorang hamba tidak mampu membayangkan Allah. Terus cara kita mengenal Allah Ta'ala bagaimana? Lanjutannya, innama ma'rifatuhu an na'taqida annahu mawjudun min ghairi an natasawwara annahu fi jihatin minal jihati ka jihati fauqin. Innama, melainkan ma'rifatuhu, pengenalan kita atau pengetahuan kita kepada Allah, melainkan pengetahuan kita kepada Allah dengan cara bagaimana? An-na'taqida, dengan cara kita meyakini. Dengan cara kita meyakini annahu mawjudun, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mawjudun, ada. Allah Ta'ala itu ada. Min ghairi, tanpa, awas, min ghairi, tanpa an-natasawwara, tanpa kita membayangkan. Pokoknya kita yakin Allah Ta'ala itu ada. Tanpa kita membayangkan annahu fi jihatin minal jihati. Tanpa kita membayangkan bahwa ia, annahu, bahwa ia fi jihatin, berada pada suatu arah, minal jihati, dari arah arah. Ka jihati fauqin, seperti arah atas. Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa Allah Ta'ala kita tidak mampu untuk membayangkannya. Kita tak mampu membayangkan Allah Ta'ala dan tidak bisa. Kita tidak mampu, kita tidak bisa bahkan membayangkan Allah hukumnya haram. Terus cara kita mengenal Allah, cara ma'rifat kepada Allah bagaimana? Cukup dengan kita meyakini Allah Ta'ala itu ada tanpa kita membayangkan Allah di atas, Allah ada di arah ini, Allah ada di arah ini, Allah ada di arah ini. Tanpa itu semua. Pokoknya kita harus yakin Allah Ta'ala itu ada, dan adanya Allah Ta'ala tidak bisa kita bayangkan. Tidak bisa diterka-terka. Tidak bisa diperkirakan. Kayaknya Allah gini, kayaknya Allah ada di sini, kayaknya Allah seperti ini. Nggak bisa. Udah, yakin saja. Kita yakin Allah Ta'ala itu ada, adanya kita tidak mampu untuk membayangkan. Masih ingat enggak? Perkataan Abu Bakrin Siddiq. Ada sebuah syair mengatakan, dan syair ini diungkapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Al-ajzu an darakil idraki idraku wal bahthu an dzatihi kufrun wa isyraku. Masih ingat? Al-ajzu, merasa lemah. An darakil idraki, merasa lemah untuk menemukan hakikatnya Allah Ta'ala. Idraku, itu adalah sejatinya pengetahuan. Saya nggak mungkin mampu menemukan Allah Ta'ala dengan pikiran saya,
dengan akal saya, dengan angan-angan saya, dengan imajinasi saya. Saya sadar bahwa saya lemah untuk membayangkan, untuk menemukan hakikat Allah dengan imajinasi saya. Yang seperti ini, kata Imam Abu Bakar As-Siddiq, seorang sahabat, afdolu awliya illa ba'dal anbiya. Seorang wali yang paling utama setelah para nabi. Abu Bakar As-Siddiq. Yang seperti ini, merasa lemah seperti ini, idraku adalah sejatinya pengetahuan. Wal bahthu an dzatihi, dan sikap mencari-cari. Al-bahth, mencari-cari zat Allah Ta'ala. Zat Allah kayak mana ya? Allah seperti apa ya? Al-bahth, mencari-cari. Yang seperti ini justru, apa kata beliau? Kufrun wa isyraku, adalah sebuah kekufuran dan kesyirikan. Ada orang pengen mengenal Allah dengan cara membayangkan. Allah kayak mana ya? Dibayang-bayangkan, dibayang-bayangkan, dibayang-bayangkan. Ketemu dengan kesimpulan, oh Allah Ta'ala seperti ini. Berarti apa? Dia meyakini apa yang dia bayangkan sebagai Allah. Padahal itu bukan Allah. Bukan Allah, tapi diyakini sebagai Allah. Bukan pencipta, tapi diyakini sebagai pencipta. Apa hukumnya? Kekufuran, kesyirikan. Itu kata Abu Bakar As-Siddiq. Maka kita seorang mukmin, cara kita ma'rifat, mengenal Allah Ta'ala, caranya bagaimana? An-na'taqida annahu mawjudun min ghairi anna tasawwara annahu fi jihatin minal jihati ka jihati fauqin. Kita mempercayai Allah Ta'ala itu ada tanpa kita membayangkan Allah Ta'ala ada di arah ini, ada di arah ini, contohnya di arah atas, tanpa kita membayangkan itu semuanya. Bisa dipaham ya? Paham teman-teman semuanya? Kalau diam berarti tandanya paham. Nah, kalau diam artinya paham. Nah, terus. Bismillahirrahmanirrahim. In qala al-wahhabiyyu al-mawjudu la budda ayyakuna fi jihatin minal jihati. In qala, jika berkata, al-wahhabiyyu, orang Wahabi. Jika berkata orang Wahabi. Jika ada orang Wahabi berkata kepada kita. Jika ada orang Wahabi berkata kepada kita. Kata dia, al-mawjudu la budda ayyakuna fi jihatin minal jihati. Al-mawjudu, sesuatu yang ada, la budda ayyakuna fi jihatin. La budda, pasti berada pada suatu arah. Sesuatu yang ada, kata dia, pasti berada pada suatu arah. Fi jihatin minal jihati. Fakaifa, bagaimana bisa taquluna, kalian mengatakan, Allahu mawjudun bila jihatin wala makanin. Fakaifa, bagaimana bisa taquluna, kalian mengatakan, Allahu mawjudun bila jihatin wala makanin. Allah ada tanpa arah dan tanpa tempat. Ada orang Wahabi mencoba memprotes keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama-ulama kita dari satu generasi ke generasi yang lain, dari generasi salaf sampai sekarang generasi khalaf, mereka bersepakat adanya Allah itu tidak bertempat, tidak berarah. Keyakinan ini kadang-kadang diprotes. Makanya ini dicontohkan, seandainya ada orang Wahabi ngomong ke kita yang namanya, kata dia nih,
Yang namanya al-maujud, sesuatu yang ada, pasti berada pada satu arah. Sesuatu yang ada, pasti berada pada suatu arah. Bagaimana bisa orang-orang Sunni mengatakan Allah ada tanpa arah, tanpa tempat? Bagaimana bisa? Ini kalau kalian ditanya seperti itu, kira-kira bagaimana jawabannya? Kira-kira bagaimana jawabannya? Diam saja. Jangan diam. Jawabannya ini, dikasih jawaban di dalam kitab ini. Yuqalu lahu. Yuqalu, dikatakan lahu kepadanya. Yuqalu, dikatakan lahu kepadanya. Li'annahu, karena sesungguhnya Allah, laukana fi jihatin, seandainya berada pada suatu arah, li'annahu, karena sesungguhnya Allah, laukana fi jihatin, seandainya berada pada suatu arah, wa makanin, dan ada pada suatu tempat, lakana, niscaya Allah, lahu amthalun, memiliki keserupaan. Kita jawab, kita katakan kepada dia, andaikan Allah Ta'ala berada pada suatu arah dan tempat, lakana lahu amthal, niscaya Allah Ta'ala memiliki keserupaan. Iya. Kalau Allah Ta'ala ada di arah atas, pasti ada yang serupa dengan Allah. Siapa? Malaikat. Serupa dengan malaikat. Apa cuma malaikat? Tidak. Al-Lauhul Mahfuz ada di arah atas juga. Kalau diyakini Allah Ta'ala itu berada pada suatu arah, contohnya atas, berarti Allah akan memiliki banyak keserupaan. Dan seandainya Allah Ta'ala itu bertempat, entah di atas, entah di bawah, atau di mana-mana, juga demikian. Niscaya banyak keserupaan bagi Allah. Itu yang pertama. Terus, yang kedua. Walau kana lahu jihatun, lakana lahu mukhassisun, khassasa bil wujudi fi hadhil jihati. Walau kana, dan seandainya Allah lahu jihatun, memiliki arah. Walau kana, dan seandainya Allah lahu jihatun, memiliki arah, lakana lahu mukhassisun, lakana, niscaya Allah lahu, memiliki mukhassisun. Apa mukhassis? Zat yang menentukan. Zat yang menentukan, khassasahu, yang menentukan dia Allah, bil wujudi, dengan sifat ada, fi hadhil jihati, pada arah ini. Pada arah ini. Paham dah ini? Yang pertama kan gini, kita katakan, seandainya Allah Ta'ala itu berada pada suatu arah, berada pada suatu tempat, berarti banyak sekali keserupaan yang terjadi bagi Allah. Seandainya, harful limtina lil wujud. Lau, seandainya Allah Ta'ala berada pada suatu arah, lakana lahu amthal, niscaya banyak keserupaan bagi Allah. Dan seandainya Allah Ta'ala berada pada suatu tempat, atau bahkan di semua tempat, atau bahkan di mana-mana, tentu Allah Ta'ala juga akan memiliki banyak keserupaan. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya Allah Ta'ala memiliki arah, mempunyai jihad arah, apa keniscayaannya?
lakana lahu mukhassisun khassasahu bil wujudi fi hadhil jihati. Tentu Allah Ta'ala akan memiliki mukhassis, memiliki zat yang menentukan dia berada pada arah itu. Contoh, sekarang saya ada di atas bumi. Dan sekarang juga malaikat berada di langit, di arah atas. Kenapa saya ada di bumi? Kenapa saya ada di bawah? Sedangkan malaikat itu ada di atas. Kenapa? Karena saya punya mukhassis. Malaikat juga punya mukhassis. Apa itu mukhassis? Zat yang menentukan saya, zat yang menentukan malaikat untuk berada di bumi, untuk berada di langit. Saya ini ditentukan. Saya ini diatur. Siapa yang mengatur? Mukhassis. Siapa mukhassis saya? Allah Ta'ala. Paham ya? Kalau dikatakan Allah Ta'ala berada pada suatu arah, berada pada suatu tempat, niscaya Allah Ta'ala memiliki sesuatu yang menentukan dia. Yang menentukan dia untuk berada pada arah itu, pada tempat itu. Masa ya ada Tuhan kok ditentukan? Masa ya ada Khalik kok malah ditentukan oleh yang lain? Yang berhak menentukan, yang berhak mengatur, itu Sang Khalik, Sang Pencipta, Sang Tuhan. Nah, kita yakini Allah Ta'ala adalah Tuhan kita. Allah Ta'ala adalah pencipta kita. Maka mustahil Allah Ta'ala itu ditentukan oleh yang lain. Mustahil Allah Ta'ala itu diatur oleh orang oleh yang lain. Mustahil. Allah diatur-atur, Allah ditentukan. Justru Allah lah yang berhak mengatur, Allah lah yang berhak menentukan, bukan sebaliknya. Paham ya? Terus, itu yang kedua. Yang berikutnya, walladzi yakunu lahu mukhassisun. Nah ini, ditarik kesimpulan, walladzi, dan sesuatu yakunu lahu mukhassisun, yang memiliki mukhassis, sesuatu yang menentukan, dan adapun sesuatu yang memiliki sesuatu yang menentukannya, yakunu makhluqan, maka sesuatu tersebut yang ditentukan pasti dia adalah makhluk. Yakunu makhluqan, maka dia adalah makhluk. La yakunu ilahan, bukanlah sang Tuhan. Bukanlah sang Tuhan. Seandainya Allah Ta'ala punya arah, berarti Allah Ta'ala itu ditentukan oleh sesuatu yang menentukan dia berada pada arah itu. Diambil kesimpulan, sesuatu yang ditentukan berarti dia makhluk. Kalau makhluk, mustahil menjadi Tuhan. Itu. Hadza ma'na kalamir Rifa'i radhiyallahu anhu wa huwa min nafasi ilmil aqidati. Hadza, inilah makna kalamir Rifa'i, penjelasan ungkapan Imam Ahmad Ar-Rifa'i radhiyallahu anhu. Wa huwa, dan ungkapan nafaisi ilmil aqidati, termasuk ungkapan yang berharga dalam ilmu aqidah, yang sangat berharga, nafais dalam ilmu akidah. Wa qad dzakara, sungguh beliau telah menyebutkan hadzal kalama, ungkapan ini, fi kitabihi, di dalam kitabnya, halati ahlil haqiqati ma'allahi. Beliau ada kitab namanya halati
kitab Halati Ahlil Haqiqati Ma'allah. Di sana disebutkan ungkapan ini. Ghayatul ma'rifati billah al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifi wala makan. Di kitab itu disebutkan perkataan Imam Ahmad Ar-Rifai. Yang terakhir dari penjelasan perkataan beliau, na'am laqad asfara subhu lidhi ainain. Na'am, iya, tentu. Laqad asfara subhu. Waktu pagi menjadi jelas. Waktu pagi menjadi jelas. Lidhi ainain. Bagi orang yang mempunyai dua mata. Bagi orang yang mempunyai dua mata. Saya bertanya. Orang yang tidak bisa melihat, orang yang buta, kira-kira dia hanya mengandalkan mata, bisa nggak membedakan antara waktu pagi, siang, dan malam? Bisa nggak membedakan? Tidak. Nah, malamnya gelap, siangnya gelap. Bagi orang yang, mohon maafnya, buta. Tapi kita yang diberi kenikmatan anugerah kedua mata oleh Allah Ta'ala, kita mampu membedakan. Sekarang kita buka mata kita. Lihat di luar rumah kita gelap. Oh, berarti kita sekarang ada di waktu malam. Nanti pagi buka mata kita. Tengok di luar. Oh, cerah. Oh, terang. Oh, berarti ini waktu pagi ataupun siang. Bagi yang punya mata, mampu membedakan mana gelap, mana terang. Mampu membedakan, oh ini malam, oh ini terang. Tapi coba, yang tidak memiliki kedua mata, apakah mampu membedakan antara dua waktu, malam dan siang, dengan mengandalkan matanya? Tidak. Bisa-bisa dengan pendengaran. Tanya ke teman-teman yang ada di sekelilingnya. Sekarang ini malam apa siang? Kata kawan, oh malam. Oh malam. Dia tahu. Kalau mengandalkan matanya, tidak bakal tahu. Nah, seperti ini juga. Laqad asfara subhu lidhi ainai. Waktu pagi itu menjadi terang, menjadi jelas asfar. Bagi siapa? Bagi yang mempunyai kedua mata. Artinya apa? Ini dari awal sampai akhir penjelasan perkataan Imam Ahmad Ar-Rifai. Bagi orang yang mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan jelas bagi dia. Bagi dia jelas. Tapi kalau kita ngomong sama musyabbiha, ngomong sama orang yang berkeyakinan tasbih, berkeyakinan menyerupakan Allah dengan makhluknya, kebenaran ini bagi dia masih saja bersikeras dengan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, dan hadis-hadis ainallah semisal. Nah, ini kan udah kebenaran yang sangat jelas. Tapi bagi mereka yang dibutakan mata hatinya, bagi mereka penjelasannya seperti ini masih samar. Kalau kita sadar, asfara subhu lidhi ainain. Laqad asfara subhu lidhi ain. Ini bahasa kiasan. Bahasa kiasan. Kebenaran itu sangat jelas bagi yang mengetahuinya, bagi yang ingin mencari kebenaran. Ada orang sesat, dia pengen tahu kebenaran. Kalau kita jelaskan seperti ini, maka apa? Kebenaran akan menjadi terang bagi orang tersebut. Tapi orang yang tidak ingin mendapatkan kebenaran, sekalipun dikasih 1000 dalil, 1000 ayat, 1000 hadis, masih saja samar bagi dia. Makanya hidayah itu mahal. Harganya mahal. Sangat betul-betul istimewa hidayah itu. Maka
ulama-ulama kita termasuk Syekhuna Abdullahil Harari, ihmadullah. Kata beliau, bersyukurlah kalian Allah Ta'ala, karena dengan anugerah Allah Ta'ala kita ditetapkan di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang diajarkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai ke ulama-ulama sekarang ini. Ihmadullah. Ya. Bersyukur, pujilah Allah Ta'ala atas karunia yang besar, yang agung. Bisa dipaham ya? Bisa ini masih ada penghuninya anda ini. Yang hadir berapa? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah paham, Ustaz. Alhamdulillah. Ini sudah jam 8:30. Berarti sudah berjalan kurang lebih 40 menit. Tinggal satu pasal yang terakhir. Bagusnya malam ini kita tuntaskan atau kita lanjut di minggu yang akan datang. Mbak Nafis, Iya, Ustaz. apa bagusnya? Lanjut atau Masih kita? butuh waktu panjang atau gimana, Ustaz? Ya lumayan. Ini tinggal satu pembahasan akhir ya. Kalau minggu depan ini tanggal berapa? Tanggal Ini tanggal 17. 17. Gimana? Berarti minggu depan itu tanggal 24. 24 Mei. Ini kalau Gimana kita baca kemungkinan lebih dari setengah jam. Di saya jam 10 itu, Ustaz. Ya makanya saya tawarkan. Minggu besok bisa juga, Ustaz. Karena Ya, kan pembahasannya tentu panjang juga, Ustaz. Takutnya nggak paham pula kan. Ya, kalau panjang-panjang nanti pada tidur, Ustaz. Iya. Maksudnya besok pagi saya juga ada kegiatan majelis ini jam 7. Oke, berarti kita cukupkan dulu ya. Boleh, Ustaz. Ini saya pengen lihat yang hadir siapa saja ini. Kayak mana cara lihatnya? Digeser, Ustaz. Angkat tangan mungkin, Ustaz. Asal dari Riau, angkat tangan kayak gitu. Ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Mana nggak ada tangan yang diangkat? Aku hadir. Maman ya. Mama lagi maem. Keluarga di kampung. Alhamdulillah. Terus Mbak siapa? Tegal. Ada yang dari Tegal? Mbak Arum. Alhamdulillah masih aktif. Jawa Barat. Ini Mbak Onik mana? Stay di mana? Jogja, Ustadz. Jogja. Istimewa. Oke. Ya, kita cukupkan dulu. Yang di Riau mungkin lebih dominan ini, lebih banyak. Riau. Yang di Aceh nggak disebut, Ustaz. Aceh ada hadir? Masya Allah. Ya, kita cukupkan ya. Udah jam 8:38. Mungkin yang di Kalimantan sudah larut malam. Kita cukupkan, mudah-mudahan kajian pertemuan minggu ini membawa kemanfaatan bagi kita semua, mendapat keberkahan dari Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini Allah Ta'ala jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, bermanfaat untuk kita, berkah untuk kita, orang lain dan keluarga kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan dengan baca tahlil 1 kali, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, terima kasih banyak atas ilmunya pada malam hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi di hari Sabtu yang akan datang untuk hatam ya Ustadz ya. Kira pada malam hari ini hatam. Jadi buat teman-teman semua terima kasih banyak yang sudah hadir. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, tetap semangat dan semoga istiqomah. Para admin juga terima kasih atas bantuannya semuanya untuk menyebarkan link. Saya pamit undur diri mewakili admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.